Kemudian kita akan praktik sebentar, sekitar 5 menit mungkin kurang lebih ya. Terus kita juga ada challenge atau tantangan di grup Facebook kelas intensif Mitra Warung Umat. Bagi Mbak dan Mas yang belum bergabung di grup Facebook kelas intensif Mitra Warung Umat, silahkan nanti dicari di Facebook kelas intensif Mitra Warung Umat, kemudian join ya atau bergabung. Nah, jangan lupa untuk memasukkan alamat web web replika ya. Jadi kalau misalnya tidak memasukkan alamat web replika, Mbak dan Mas tidak bisa kami izinkan untuk masuk ke grup gitu, karena memang khusus untuk belajar mitra. Jadi demikian hari ini ya. Terus ini dia sebenarnya. Kita langsung masuk ke materi. Sebenarnya menulis itu adalah bagian dari kita menuangkan apa yang ingin kita sampaikan. Kita ingin berbagi, kemudian kita juga ingin punya satu tujuan gitu. Terutama kalau misalnya kita seorang penjual atau kita seorang pedagang, otomatis yang kita mau adalah dagangan kita laku gitu ya. Dagangan kita laris lewat cara kita menulis gitu. Nah tadi saya bilang kalau misalnya kita dagang harus ada komunikasi. Sementara kalau misalnya udah lewat jualan online, kalau misalnya komunikasi paling apa sih paling banter kalau komunikasi lewat telepon. Sekarang juga orang nggak semua mau ditelepon, gitu nggak? Coba ya. Pengalaman sekali saya dengan teman-teman saya itu orangnya kayak kalau udah ada nomor nggak dikenal ya, suka males ngangkatnya gitu. Apalagi kita aja yang merasa, orang biasa aja merasa seperti itu, gimana orang lain juga gitu. Jadi kita memosisikan diri kita juga jadi orang lain nih gitu, orang juga belum tentu mau ditelepon. Nah kalau kita nggak ada sarana telepon atau ngomong, berarti kan sarananya adalah menulis ya gitu. Nah ini yang selalu saya praktikan. Kebetulan saya dulu belajar tentang ilmu menulis gitu ya, dan ini sangat manjur ketika kita jualan gitu. Apa yang akan disampaikan dari hati akan sampai ke hati pula gitu. Maksudnya adalah ketika kita menulis segala sesuatu lewat empati. Kalau misalnya kita belajar ya, kemarin mungkin di tema-tema materi-materi akademik gitu ya, ngomongin mulu soal empati gitu ya, bagaimana kita memahami orang lain gitu. Tapi buat saya juga ini satu hal yang penting ketika kita mau nulis gitu. Kalau kita mau punya tujuan, mau jual produk di warung umat, otomatis kan sebenarnya tujuan kita, jangan lupa juga berjualan itu bukan cuma pengen nyari untung ya, tapi katanya berjualan juga sebenarnya kita memediasi atau membantu orang lain memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi dari dalam dirinya tuh sebenarnya mindsetnya atau pikirannya tuh dipatenin dulu gitu. Oke, saya jualan, saya pengen selain menambah keuntungan, saya juga pengen untuk ngebantu orang lain. Misalnya dengan kita jualan si popo atau kita jualan herbal gitu ya. Kita pengen membantu orang lain dulu itu. Ketika sudah ada dan sudah paten itu, biasanya kita ngejalaninnya akan lebih lebih seret gitu ya untuk bisa mempraktikannya. Gitu. Nah, tapi masalahnya adalah sebagian kita tuh gak suka iklan gini deh. Kalau misalnya kita lihat iklan di Instagram. Seberapa sering sih kita akan memperhatikan itu, kecuali ya orang-orangnya yang emang udah seneng sama produk-produk itu ya gitu. Atau misalnya kita lihat postingan temen yang udah tahu nih produk nih pasti jualan deh gitu. Nah mayoritas kita tuh memang secara manusiawi ya nggak mau gitu dijualan diiklanin terus-terusan gitu. Ada masanya mungkin kita jenuh, oke kita tahu dia beriklan gitu. Nah, tapi ini juga ada tekniknya jadinya ya. Nah, sebenarnya orang juga paling seneng kalau misalnya kita jualan produk sesuatu tuh kayak diceritain gitu. Karena memang tadi untuk berjualan kita butuh untuk menyentuh empati, menyentuh hati orang gitu ya. Nah, kunci yang selanjutnya adalah kita harus jujur ya sebagai seorang Mbak dan Mas mungkin lebih paham nih ya. Udah belajar dari lama gitu, kita mesti jujur sebagai seseorang. Artinya gini, ketika kita menjual produk, bagaimana cara kita bisa mendeskripsi, bisa jujur itu adalah suara saya kedengeran ya, Mbak?
Kalau di chat kok seperti tidak ada suaranya ya? Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, sip. Terima kasih. Ngajar nih. Kalau misalnya mulai tidak terdengar, boleh Oke, ya. Oke, saya coba perjelas ya nanti. Sip. Saya lanjut. Nah, nah ini jujur ini maksudnya adalah gimana cara kita bisa jujur terhadap produk yang mau kita tawarin gitu. Katakan kita mau jual produk madu hits gitu. Kita bilang bahwa kalau dari konten harian sih ini kayaknya bermanfaat nih gitu. Terus rasanya enak gitu. Tapi sebenarnya berarti kita belum jujur terhadap si produk. Kenapa? Karena kita belum merasakan itu gitu. Nah, caranya jujur adalah kita harus menggunakan gitu ya. Oke. Ini boleh minta bantuannya Mbak untuk tidak nge-share ya mencoret-coret di screen. Oke, ya. Minta bantuannya mungkin yang sedang lagi share screen juga. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, sebenarnya tujuan copywriting itu apa? Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa Mbak nanti ini minta tolong ya yang sedang mencoba. Nah, oke, terima kasih ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika kita misalnya mau ngejualin ya, tadi harus ada tekniknya gitu ya. Jujur tuh berarti artinya kita mesti coba dulu nih sebenarnya produknya gitu. Nah, ada yang namanya teknik, kalau kita mau jualan laris, judulnya adalah kan jualan laris lewat menulis gitu ya. Nah, ada tekniknya namanya teknik copywriting. Buat Mbak dan Mas yang sudah mungkin jualan ya, sudah kenal dengan istilah-istilah ini begitu ya. Nah, copywriting tuh ya secara sederhananya sebenarnya bahasa iklan yang menarik gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya kita nulis sesuatu terus kita ngiklan? Ya, pertama agar orang tertarik sama produk kita. Yang selanjutnya adalah gini, kadang tuh suka misalnya kita lihat orang promosiin mulu produk-produknya gitu ya. Kadang bosen, iya pasti gitu. Tapi sebenarnya secara tidak langsung ketika misalnya kita menawarkan produk, misalnya saya nawarin ke Mbak Ica di status Facebook saya atau misalnya saya di Instagram gitu ya, saya bilang bahwa saya jualan produk wedang uti gitu, produk kesehatan. Nah, saya share terus statusnya ya, terus Mbak Ica tuh ngelihat postingan saya, pasti dia mikir yang kayak wah jualan lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin pikirannya orang ya nih jualan mulu, tapi secara tidak sadar sebenarnya kita sedang menanamkan di benak orang lain atau di pikiran orang lain, oh berarti sebenarnya dia penjual nih, dia jualan produk-produk kesehatan misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan juga langsung putus asa ketika tulisan kita tidak langsung kena ke orang lain, atau misalnya tulisan kita belum closing produk gitu ya, itu bisa jadi bahan evaluasi kita gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya secara nggak sadar lagi nanemin kepikiran orang-orang, Mbak, Mas, Bu, Pak, ini loh, saya jualan ini, saya adalah seorang penjual produk-produk herbal misalnya, atau saya menjual produk-produk fashion, salah satunya di warung umat, seperti itu. Nah, ya otomatis kalau misalnya banyak copywriting yang dibuatnya menarik, ya banyak yang banyak yang beli ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya materi ini mungkin sudah berulang kalau Mbak dan Mas sudah masuk ke materi PBM atau waktu itu kita sudah ada di kuliah online gitu ya. Kuncinya adalah ketika kita pengen jualan laris lewat menulis adalah praktek ya. Jadi sudah sejauh apa nih praktik kita sampai detik ini sebagai seorang mitra warung umat untuk bisa share atau membagi tulisan kita jadi closing nih gitu. Nah, ada beberapa poin yang mau disampaikan adalah tentuin dulu ini tuh sebenarnya tulisan yang mau kita bikin tuh buat siapa ya gitu. Nah, ini ada materinya. Jadi jualan itu sebenarnya mirip mak comblang. Kita tuh sebenarnya lagi ngejodohin produk kita sama si target pembeli kita, gitu ya. Misalnya
kita mau jual baju Gerai Safa, baju gamis-gamis yang ada di Gerai Safa, brand Gerai Safa yang ada di Warung Umat ya. Sebenarnya berarti kita pikiran, oh oke, ini kita mau jual ke ibu-ibu muslim gitu ya. Terus kita punya si Popo. Si Popo ini berarti kita mesti ngejualin ke keluarga atau orang tua yang pengen meningkatkan daya tahan anaknya gitu ya. Terus kita punya Little Zam. Oh, kita pengen nih ngasih produk berkualitas buat ibu-ibu atau orang tua seperti itu ya. Nah, terus juga ada Zalfa misalnya menjodohkan Zalfa buat orang-orang yang anak-anak muda gitu ya. Jadi kita tentukan dulu tujuan kita menulis itu buat siapa dan buat apa dan buat siapa. Nah, apa aja sih yang harus dimulai gitu ya. Pertama kita tahu dulu nih, kita mau jualan produk apa. Ketika kita tahu kita mau jualan produk apa, jangan lupa juga untuk belajar pengetahuan produknya gitu ya. Jadi ada kalau misalnya Mbak dan Mas sekalian masuk ke webnya Warung Umat, di situ ada namanya product knowledge atau pengetahuan produk, deskripsi produk. Kita mesti tahu dulu produk apa sih yang sebenarnya kita jual, atau ya tadi yang seperti saya bilang, bagaimana caranya supaya kita bisa jujur, kita pakai dulu gitu produknya. Atau misal kalau kemarin kata Mbak Novita adalah kita jualan sesuatu yang kita suka, dan juga kata Mas Alwin yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi ketika kita menulis, ketika kita menawarkan, itu beneran yang ya tadi dari hati kita gitu, kita pengen nawarin gitu. Tapi tadi harus ada tekniknya ya. Yang berikutnya, udah tahu produk yang dijual, kita sebut deh satu, misalnya kita pengen jualan Little Zam ya, karena misalnya kita punya anak gitu, kita melihat anak kita apalagi lagi libur seperti ini ya, butuh aktivitas di rumah, lagi corona juga gitu ya. Oke, kita lihat anak, oke, ini ada nih produk yang deket sama saya dan anak-anak saya gitu. Oke, produk yang dijual berarti Little Zam. Terus target usianya berapa sih sebenarnya si produk ini? Sebenarnya kalau target usia kan nggak mungkin ya anak-anak yang beli gitu ya. Yang punya uang tuh siapa sebenarnya? Ibu-ibunya kan ya. Kalau anak-anaknya mah ya kalau udah sekolah baru dikasih uang. Tapi sebenarnya target kita buat ngejualin produk ini adalah ibu-ibunya gitu ya. Berarti kalau kita udah tahu sebenarnya kita mau jualan ke ibu-ibunya, nah apalagi ibu-ibu yang misalnya udah berpendidikan gitu, udah tahu soal ilmu, psikologi atau apapun gitu ya. Itu banyak tuh materinya, entah di Instagramnya Little Zam atau misalnya materi dari tim akademi begitu. Nah kalau udah tahu ya kita kasih pengetahuan produknya, kita kasih deskripsi produknya. Nah yang ketiga apa sih keinginannya? Keinginannya adalah maksudnya ya tadi sebenarnya kita pengen kan si produk ini dibeli sama ibu-ibu yang sudah kita tawarkan gitu. Nah apa sih ketakutannya? Ketakutannya tuh maksudnya kayak kira-kira ini produk ini nantinya bisa ada saingannya nggak ya gitu ya, atau misalnya apa sih yang membedakan produk ini sama yang lain, bakal dipakai nggak ya di rumah gitu. Sebelum kita menulis, sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirin dulu tuh itu apa ya kira-kira gitu, sehingga ketika nanti menulis, jadi kalau misalnya ada pelajaran khusus menulisnya adalah mungkin ini kita lagi mikir teorinya gitu ya, teori mikirnya tuh gimana gitu, tapi secara gampang gini aja lah, pokoknya kita mau jualan apa, kita mau jual ke siapa gitu, terus kita menulis apa gitu. Terus mau nge-share di mana? Di Facebook bisa, di Instagram bisa, atau misalnya di story WhatsApp bisa, kan sekarang story WhatsApp bisa nulis-nulis ya gitu. Nah ini ciri khas dari Facebook gitu. Misalnya kita tahu tadi kita mau jual Little Zam, kemudian yang lagi marak sekarang kan Busy Doll ya, Busy Doll Book gitu. Yang pasti harus kita pahami adalah ya ini sebenarnya produknya buat apa dulu nih, makanya tadi yang saya bilang adalah kita mesti pakai dulu gitu. Nah ketika kita sudah tahu produknya buat apa, kita tahu kita mau jualan kemana, nah Facebook, ini saya lagi ngomongin soal Facebook ya, jualan di Facebook gitu. Nah kalau Facebook, orang tuh datang ke Facebook biasanya ngapain sih gitu. Biasanya kan kayak mengisi waktu luang, kemudian ngeliatin cerita-cerita orang, ngeliatin video-video lucu gitu ya. Bawaannya tuh pengen dihibur gitu, nggak selalu pengen diiklanin mulu gitu ya. Nah, berarti kita mesti ngikutin nih kalau di Facebook. Oh, tahu nih kalau di Facebook berarti isinya mesti sesuatu yang menghibur gitu. Nah, orang di Facebook kita, jangankan orang di Facebook ya, kita aja kalau dengar cerita orang tuh kayak misalnya
gini, kita lagi ngumpul gitu ya sama saudara-saudara. Soalnya ada saudara habis makan enak gitu, makan katakan risoles gitu. Wah ini si risolesnya ini enak nih, risolesnya misalnya risolesnya Mbak Ica nih gitu ya, kalau lagi kumpul keluarga. Yang lain tuh nimbrung, oh ya gimana rasanya gitu. Terus belinya di mana kayak gitu. Nah, ibarat kalau kita ketemu orang langsung begitu, tapi kalau misalnya kita di dunia sosial media atau kita lagi jualan online, itu ya sama gitu. Kita tuh sebenarnya seneng dengerin curhatan orang, lebih seneng denger cerita orang gitu. Bahkan mungkin sekarang ada ya akun-akun yang macam lambe turang gitu atau apalah gitu. Oh jangankan itu, infotainment aja ya, badan mas ya rame ya. Padahal cuma dengerin cerita orang gitu. Nah, inilah sebenarnya fungsi kita nih kalau udah tahu sebagai mitra kita mau jualan, dan yang pastinya karena kita adalah seorang muslim gitu ya, ya upayakan adalah kita menceritakan sesuatu yang baik gitu ya. Tujuannya adalah misalnya tadi mau jualan produk ya, curhat gitu misalnya. Nah, tapi curhatnya juga yang baik. Nah, nih di Facebook itu biasanya kalau kita dengan curhat, misalnya kita dengan mulai gitu. Alhamdulillah kalau Busy Doll Book itu kan tujuannya adalah untuk menyapi anak-anak usia 2 tahun gitu. Terus misalnya anak kita udah di atas 2 tahun gitu, tapi kita punya teman yang anaknya di usia sebelum 2 tahun gitu. Bisa kita curhat dulu, kita mulai dengan misalnya kita bilang, iya temanku nih usianya anaknya belum 2 tahun, tapi sebentar lagi sepertinya mau nyapih ya gitu. Jadi ingat dulu pas lagi mau nyapih anak, misalnya gitu ya. Susah banget rasanya gitu ya. Nggak tega lah, nggak ada yang bantuin lah, dan segala macem gitu. Nah, dimulai dulu dengan cerita. Kalau terus dibuka pertanyaan lah di Facebook gitu. Kalau Mbak dan Mas sendiri atau kalau Ibu dan Bapak sendiri gimana sih pengalamannya, misalnya membantu istrinya menyapi atau misalnya dulu ketika menyapi itu seperti apa gitu. Nah, itu curhat akan yang jadi baca. Oh iya ya, bener juga ya, jadi inget cerita soal menyapi gitu. Nah, sudah masuk ke situ, mungkin orang diajak dulu berinteraksi gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa di ujung dikasih gitu. Nah, ini ada nih produk yang memudahkan untuk para ibu, membantu para ibu, media yang membantu para ibu buat anak-anaknya belajar. Sebenarnya menyapi itu, kenapa sih anak-anak harus disapi gitu ya? Kenapa anak-anak harus ya harus berhenti untuk menyusui begitu. Jadi kita jelaskan itu di tulisan. Nah, kalau di Facebook tuh cirinya adalah kita biasanya curhat. Atau kayak misalnya kita habis pakai satu produk kayak, aduh, misalnya kalau misalnya ada produk yang rame banget, bagus gitu ya, suka nimbrung aja, suka nimbrung buat ikutan gitu ya. Atau kalau produknya jelek juga orang kan akan yang ya aku pakai produk ini gatel-gatel gitu, terus kan orang akan ikutan gitu. Nah, berarti sebenarnya curhat itu adalah sebuah langkah yang disukain banget sama orang-orang di Facebook, atau misalnya di Instagram, mungkin Mbak dan Mas yang main Instagram, atau misalnya di WA Story, itu suka saya liatin gitu ya. Ada yang curhat soal kesehariannya gitu kan, ada yang curhat soal anaknya, ada yang curhat soal ya sesuatu yang berkesan begitu. Nah, tapi tujuannya adalah ya tadi, selain dibuat curhat, kita juga membuat produk ini bisa dinikmati sama orang. Nah, yang selanjutnya di Facebook itu juga bisa kita dengan cara mendoakan. Misalnya gini, saya doa semoga di hari Jumat ini setiap langkah kita diberkahi, usaha-usaha kita diberkahi. Terus kita nulis aja kayak gitu. Nanti yang aminin biar para followers kita, atau yang aminin biar para teman-teman kita yang ada di Facebook gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum kita menulis juga kita mesti jaring interaksi dulu di situ gitu. Oh iya nih gitu.
nggak melulu gitu, kita harus jualan terus posting iya nih saya jualan Busy Doll Book gitu, nggak selalu kayak gitu, karena tadi manusia itu mungkin karena prinsipnya adalah nggak selalu pengen diiklanin gitu. Jadi kita mesti tahu teknik-tekniknya gitu, kita mesti paham sebenarnya orang-orang tuh senangnya diapain sih gitu. Nah yang selanjutnya Facebook itu cirinya kita bisa dengan pertanyaan, misalnya dengan kita mulai dengan Mbak dan Mas atau misalnya ibu-ibu kita nanya di Facebook gitu ya. Ada yang tahu nggak sih merek skincare apa yang cocok buat ibu-ibu di dalam maupun di luar ruangan gitu. Terus ntar berurutan gitu yang jawab, iya aku pakai ini gitu. Sebenarnya kita sedang membuka investasi. Nah orang kalau misalnya sudah merasa merasa tersentuh gitu, ini orang ramah banget ya gitu, insya Allah lebih mudah untuk kita gapai sebagai customer gitu. Tapi ya tadi harus pinter-pinter ya, jangan tiba-tiba ditodong gitu kan, kayak beli produk saya dipaksa gitu, bahkan kan nggak boleh ya kalau kita langsung maksa gitu, tapi ada tekniknya, mungkin dengan cara menulis tadi gitu ya. Nah itu tadi yang pertama adalah kita tentuin dulu sebenarnya produknya buat siapa, terus udah gitu produknya apa gitu. Nah yang kedua adalah kita bikin orang pengen beli gitu ya, bahasa singkatnya pengen beli gitu. Nah sebenarnya gimana sih cara supaya kita bisa nyiptain produk kita tuh jadi produk yang pengen dibeli orang gitu. Nah kita sih manfaat dari produk kita. Misalnya tadi, kalau misalnya kita mau menulis soal produk kita, misalnya White Lemon ya, produk kita tulis di situ adalah manfaat vitamin C gitu. Manfaat vitamin C buat tubuh tuh kayak apa sih gitu. Jadi nggak langsung ke produknya dulu nih, boleh nih, dan Mas cerita dulu. Aduh di masa pandemi sekarang, ini ditulis ya kurang lebih seperti, aduh di masa pandemi sekarang pusing banget ya menjaga imunitas keluarga begitu. Nah, terus memang sih sebenarnya corona ini jenisnya virus. Jadi kalau misalnya di daya tahan tubuh kita kuat, sebenarnya virusnya akan mati dengan sendiri misalnya. Tapi jangan lupa juga untuk baca ya, Mbak dan Mas. Jangan sampai nambah-nambahin informasi yang kita belum tahu gitu ya. Jangan lupa untuk selalu membaca gitu. Nah, kita tulis di situ, aduh gimana ya cara ningkatinnya gitu. Kemarin saya dapat info katanya vitamin C itu sebenarnya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita juga ya gitu. Terus cerita ya kebetulan kemarin sih di warung umat juga ngeliat produk White Lemon misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang tertarik mau nanya-nanya juga soal produk juga boleh kok ke saya gitu. Misalnya ya gitu. Jadi sebenarnya kita tingkatin cara orang tuh jadi aware atau orang jadi ngeh dulu sama apa yang mereka butuhin. Sebenarnya kan orang nggak butuh-butuh banget mungkin ya sekarang. Kalau dibilang ya udahlah vitamin C mungkin dia bisa beli di warung dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita angkat dulu, kita ceritain vitamin C itu manfaatnya seperti ini, apalagi di masa seperti sekarang, otomatis terus kita adalah orang yang juga ngasih tahu informasi itu, orang kan akan iya ya ngapain jauh-jauh, nanti deh coba deh kalau misalnya aku beli coba ke dia gitu. Dan kita sebagai penjual ya mesti mencoba untuk ramah juga begitu. Yang paling penting adalah kasih manfaat dari produk kita. Jangan cuma fitur. Fitur itu istilahnya kayak deskripsi produk. Kayak misalnya saya jualan White Lemon gitu ya. Katakan ini adalah White Lemon gitu. White Lemon mengandung 100% vitamin C gitu. Udah selesai. Silakan kalau mau beli. Ya mungkin ya dari sebagian ada yang tertarik begitu. Tapi kalau misalnya dikasih bumbu-bumbu yang tadi saya bilang, ya sekarang masa sekarang itu lagi butuh banget yang namanya vitamin C. Aduh, kemarin anak saya misalnya flu jadi pusing sendiri gitu. Ditambahin bumbu-bumbu kayak gitu tuh orang kayak yang seru ya gitu ya. Anak dia gitu, anak saya juga kayak gitu. Jadi menimbulkan empati. Menulis itu seperti itu. Nah, handling objection ini bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang selanjutnya tadi yang pertama kita udah ngomongin tujuan nulis itu buat apa, kemudian buat siapa, kemudian yang kedua kita bikin orang tuh jadi ngeh bahwa ini penting nih buat dibeli. Nah yang ketiga adalah kita menangani keberatan pelanggan atau handling objection gitu ya.
bahasa Inggrisnya mah handling of change. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia yang ngatasin keberatan aja gitu. Nah, ngatasin keberatan itu bisa dengan gini, sering nggak sih Mbak dan Mas kayak ngerasa misalnya nawarin ke orang japri atau ngabarin satu-satu gitu, aku jualan ini loh, terus dia bilang oh iya tapi lagi belum butuh nih sekarang, oh iya tapi aku belum tertarik nih, oh iya tapi aku belum ada uang nih, harganya mahal banget sih kayak gitu. Nah, ada dua alasan sebenarnya orang melakukan penolakan. Yang pertama, memang ya tadi karena kondisinya seperti itu. Yang kedua adalah ya memang dia nggak mau aja beli gitu, nggak mau beli di kita. Gitu. Tapi kan caranya adalah gimana caranya supaya kita menimbulkan keinginan orang itu belinya di kita, gitu ya. Nah ya caranya tadi dengan empati, kita bercerita dulu keseharian kita, misalnya orang akan terbuka sama kita kalau misalnya kita bisa bersikap terbuka lebih dulu ke orang gitu. Jadi dengan hal seperti ini sebenarnya kita memunculkan kebutuhan gitu buat orang lain gitu. Ya misalnya nggak butuh deh, kayak aku lagi nggak butuh dulu deh, busy dulu gitu. Karena aku udah gede-gede gitu. Terus dibilang tapi ini boleh juga loh bermanfaat buat misalnya buat kado atau misalnya buat apa ya, koleksi juga di rumah gitu kan, siapa tahu punya anak lagi gitu. Nggak repot-repot karena ini memang pre-order gitu, pre-order atau terbatas apa namanya, produknya terbatas nih, belum diproduksi lagi dan harus dipesan di sekarang gitu, terus mumpung harganya sekian gitu. Jadi orang tuh kan akan langsung oh gitu ya, deh coba deh beli gitu, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, handling objection yang tadi saya bilang adalah penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, terus misalnya ada yang bilang kayak gini, kita udah ngomong nih, kita udah promosiin gitu, terus ada yang bilang, terus saya tanya istri dulu deh, atau ada saya tanya suami dulu deh gitu. Sebenarnya bisa jadi itu adalah penolakan gitu. Ya satu sisi mungkin itu bagian dia dari menghormati pasangannya ya gitu. Tapi bisa jadi itu juga sebagai dalih Mbak dan Mas gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang tanya seperti itu, bisa kita ulik aja misalnya. Kalau boleh tahu tanyanya di bagian apa ya gitu. Kalau misalnya ada yang mau dijelasin, boleh nanti saya jelasin ulang gitu. Jadi kita menyediakan juga waktu kita menyediakan juga pikiran kita untuk memberi penjelasan gitu. Nah ternyata ini juga bagian dari teknik menulis gitu. Yang penting adalah buat saya gitu, ketika kita tulis kita tahu produknya apa, yang selanjutnya kita gunakan empati kita gitu. Nah insya Allah akan bisa tersentuh gitu orang terhadap produk-produk kita. Nah, ini kalau misalnya ada sebuah produk ditolak, gitu, sebuah produk tidak bisa diterima orang, karena kita sudah menawarkan, ada satu pertanyaan menarik gitu ya. Sebenarnya kita yang ngalah nih sebagai penjual karena, ayo udahlah. Gitu. Bisa jadi juga sih sebenarnya mungkin produk kita nggak cocok di dia begitu. Tapi selama kita masih bisa usaha, sebenarnya yang ngalah nih kita sebagai penjual atau mereka yang ngalah untuk beli produk kita gitu ya. Jadi upayakan dulu sebisa mungkin ya, tidak memaksa gitu ya, tapi kita memunculkan kebutuhan atau kasih manfaat, kemudian apa namanya, mereka bisa membeli produk. Oh ini ada, kalau misalnya pendapat-pendapatnya ada yang bilang mereka bisa jadi beli itu karena alasan yang sebenarnya dibuat gitu karena nggak enak, nolak gitu, ya udahlah misalnya tanya dulu ke keluarga gitu, atau kita yang belum ngejelasin si detail produk ini sebenarnya secara mendalam gitu. Kayak ya tadi saya bilang kita mau jualan misalnya produk herbal, ya udah sok diikutin aja dari karena dari konten pusat nih, dari konten tim WU pusat itu aja gitu, ya itu alhamdulillah bagus gitu ya, dapet konten harian dari teman-teman pusat. Tapi udah gitu doang, produknya doang kan, detailnya doang. Sementara ya tadi yang saya bilang, kalau misalnya orang tuh secara empati itu pengen tuh diceritain, orang tuh sebenarnya pengennya diajak berdialog dan berdiskusi gitu ya. Nah, kita gunakan empati itu juga ketika menulis gitu. Kita belum ngejelasin jangan-jangan ya manfaat dari produknya.
Nah, ini yang tadi saya ngomongin lagi adalah menjelaskan benefit atau manfaat, bukan sekadar fitur gitu. Ini contohnya nih Mbak dan Mas. Misalnya kalau kita lagi promosi di Instagram gitu kan, ini yang namanya fitur dan benefits. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Fitur itu adalah deskripsi singkat gitu, atau tulisan singkat soal produk ya. Misalnya tadi nih ada, ntar saya kasih contoh ya. Sementara benefit atau keuntungan adalah manfaat dari si produknya gitu. Selama ini mungkin kita ya ini cuma nulisin fiturnya aja. Misalnya produk kue lemon 100% lemon gitu kan, atau misalnya si Popo alami, organik dan segala macamnya. Kemudian ya udah di deskripsiin aja yang habis ngupload gambar, tulis deskripsinya, udah selesai. Nah, ya kita tuh sebenarnya bukan lagi jualan ke benda mati gitu, tapi kita lagi berjualan ke benda hidup yang juga mau diajak berinteraksi. Gimana caranya kita bikin interaksi di situ? Caranya misalnya gini, ini contoh ya yang banyak orang pakai dan mungkin tidak closing adalah ketika kita misalnya nulis, kita mau jualan poster GCA, Gerakan Cinta Al-Quran gitu ya. Tulisannya, manfaat dari poster ini adalah punya poster huruf hijaiyah, ada asmaul husnanya, ada hewan-hewan dalam Al-Qur'annya. Terus kita juga bisa budaya membaca Al-Qur'annya gitu ya. Udah kayak gitu doang, silakan kalau mau beli hubungi nomor sekian gitu. Dan jangan lupa juga masukin kontak yang bisa dihubungi ya. Nah, tapi kan orang yang oh ya udah ini apa bedanya ini sama poster yang lain, kayaknya ada misalnya di toko buku, ada juga misalnya di tempat-tempat lain gitu. Kita belum ngejelasin sebenarnya manfaat dari produknya. Mungkin Mbak dan Mas kalau misalnya yang udah punya tahu gitu ya manfaat produknya. Tapi kan orang lain belum tahu. Nah, inilah kita pentingnya sebagai seorang penjual itu ngasih tahu manfaat dari produknya, misalnya dengan nulis gitu. Nah, bisa dengan cara kayak gini. Bunda atau ayah gitu, sebenarnya kita ini kan sebagai seorang tua nih dalam tulisan ya, kita tuh diminta untuk bisa mengajarkan, menjadi orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran buat anak-anak kita gitu kan. Nah, tapi kan kadang juga susah ya ajarinnya, gitu, anak-anak sambil lari dan segala macam, sambil berkegiatan gitu. Nah, sebenarnya Bunda sama Ayah tuh butuh nggak sih media buat ngajarin anak yang gampang, terus begitu juga lucu-lucu cara ngajarinnya gitu. Nah, ini ada loh sebenarnya poster gerakan cinta Al-Quran gitu kan, sebelum tidur anak tuh bisa lihat ini dulu, kemudian nanti ayah dan bunda bisa sambil cerita di sana kayak gitu. Jadi orang yang mikir oh iya ya bener ya gitu, kita pakai sisi empatinya bener ya, orang akan berpikir iya kita sebagai orang tua juga mesti ngajarin ya ke anak-anak kita gitu. Terus kita kasih tahu lagi, belum sampai situ belum selesai gitu. Tahu kan kalau misalnya anak-anak itu sebenarnya memorinya tuh kayak spons gitu, jadi gampang aja nyerap apapun. Ada orang ngomong apa juga, kalau misalnya anak-anak nggak bisa, belum kayak kita gitu ya mikir ini baik apa buruk gitu, ya langsung diserap aja gitu. Nah, dengan kita nempel si poster itu sebenarnya kita lagi ngasih tahu, kita lagi ngajarin ini loh sebenarnya belajar Al-Quran seperti ini gitu kan. Terus cara ngajarin ini juga anak-anak tuh lebih, sebenarnya kalau anak-anak dibanding orang tua kayak udah berusia gitu, nah, pasti rasanya akan lebih sulit, kepikiran lebih banyak. Tapi anak-anak nih kan kemampuannya seperti spons ya, bunda, ayah. Ini ditulis ini dalam tulisan ya. Kalau kita bisa ketemu, mungkin kita bisa ngobrol gitu. Itu kalau dalam tulisan kita memunculkan manfaat dari produk kita gitu ya. Itu bedanya fitur sama benefit atau fitur sama manfaat. Jangan sampai salah cuma ngejelasin cuma fitur doang gitu. Ya udah kita ngejelasin, kalau fitur doang tuh ya udah kita ngejelasin aja gizi dolbook tuh apa gitu. Tidak membawanya menjadi sesuatu yang dibutuhkan orang, menjadi manfaat. Nah, ini balik ke memunculkan cerita. Nah, ini dia. Tadi kan yang saya bilang soal poin jujur itu, bisa aja Mbak dan Mas mencoba dulu gitu, karena pasti kan orang juga pengen tahu ya sebenarnya ini produknya seperti apa gitu. Misalnya atau misalnya Mbak dan Mas bisa tidak terlalu belak-belakan mau promosi gitu.
itu tuh bisa kita mulai dengan bercerita ketika kita pakai produk itu. Misalnya teman-teman Mbak dan Mas kalian habis beli apa di warung Umat itu yang lumayan banyak itu apa ya, ya terutama gitu. Ya misalnya pemakaian si Popo gitu. Misalnya kita bilang, sekarang tuh ya essential oil atau sebutannya apa sih? Ya pokoknya aromaterapi itu lagi hits banget ya gitu di mana-mana. Kayaknya orang lagi pada pakai. Ya, tapi kan tahu diri juga ya harganya tuh kadang mahal banget gitu. Nah, sementara aku juga butuh gitu. Kita cerita di situ sebenarnya kayak kita lagi curhat aja gitu. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya ya udah, tapi aku juga cari buat bermanfaat buat anak juga sih, nggak buat orang tua gitu. Cerita itu kita tulis gitu. Ya udah, aku kebetulan ketemu sama si Popo dan juga diffusernya nih. Terus produknya gambarnya lucu-lucu juga, jadi anak-anak tuh suka tertarik dan semangat gitu. Kalau misalnya ada yang mau tahu produknya, ini produk si Popo. Kalau misalnya ada yang tertarik, silakan hubungi kontak ini ya. Gitu. Nah, itu yang pertama adalah ceritain tentang diri kita dalam pemakaian produk. Terus selanjutnya adalah cerita tentang customer yang udah pakai produknya. Jadi ini penting banget Mbak dan Mas yang namanya testimoni gitu. Tapi testimoni itu nggak yang selalu kita screenshot atau kita foto hasil komentar orang gitu ya, nggak selalu kayak gitu. Yang namanya testimoni itu ya kita bisa misalnya kita bisa minta dia ngerekam gitu kan, gimana sih testimoni pakai ini gitu. Atau cerita dia apa ya memakai produk itu gitu. Nah gini, ibaratnya gini ya Mbak dan Mas, kalau kita jualan di online itu kan kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa ngobrol langsung yang benar-benar tatap muka gitu. Nah kalau misalnya gini, kita di keseharian deh di arisan gitu ya, misalnya arisan ketemu sama temen-temen yang biasanya suka ngobrol gitu. Nah di sana atau nggak perlu arisan, misalnya reuni bapak-bapak juga bisa gitu ya. Di sana lagi ngomongin produk parfum misalnya gitu. Terus ngomong nih satu, kemarin aku pakai parfum ini bagus banget deh, aromanya enak, terus dia nggak nyengat gitu. Terus ada yang bilang, emang parfum apaan gitu. Kan ada yang suka nyambut ya, ada yang pasti nanya gitu. Ini parfum yang mereknya misalnya merek A gitu ya. Oh gitu. Beli di mana? Beli di sini, di mana? Gampang banget belinya. Itu kalau kita jualan secara tatap muka, kita gampang ya. Nah, itu ada juga sebutannya kalau di ilmu komunikasi adalah kemampuan orang yang bergerumul ngomongin satu produk, itu akan sangat mudah banget buat memengaruhi orang lain gitu. Jadi orang lain akan kayak gampang terpengaruh gitu, langsung yang oh gitu ya, kayaknya rekomendasi dia bener deh. Ini berarti. Nah, itu kalau misalnya di kita ketemu tatap muka. Tapi kalau kita kan jualan online nih, Mbak Okti, gimana dong kita bisa ngomong sama mereka dan supaya mereka percaya? Ya tadi lewat testimoni gitu. Dengan satu testimoni kita screenshot misalnya orang, makasih ya, aku pakai Zalfa nih sekarang gitu. Aku cocok banget nih sama Zalfa yang black ini yang warna hitam dan bagusnya ada habatus saudanya. Nggak nyangka ya habatus sauda bisa dipakai di wajah gitu. Terus kita screenshot nih, kita foto, terus kita taruh di status gitu kan. Alhamdulillah ada yang ngerasain juga manfaat dari produk ini. Terus orang langsung ngerasa yang ada yang beli ya gitu. Terus nanti akan nanya, biasanya orang balas status, itu emang produk apa gitu. Jadi dengan kita ngasih testimoni, jadi secara online itu kalau kita jualan di dunia online, kita ngasihnya testimoni. Tapi kalau secara langsung mungkin kita bisa ngomong gitu kayak satu ke yang lain, saya misalnya ngomong sama Mbak Ica gitu, ngobrol itu bisa. Tapi kalau di online itu harus pakai testimoni. Yang ketiga, cerita tentang tokoh inspiratif, influencer, artis, orang lain yang ketika nonton atau baca ini tuh akan semakin suka sama produknya. Jadi kalau misalnya ada produk tertentu ya, sekarang suka ada endorsement gitu ya, atau endorse gitu. Ya itu kalau bisa di endorse, tapi kalaupun tidak juga misalnya, ya kita bisa cerita, mungkin tahu ceritanya orang sama-sama pakai produk ini gitu ya, atau ada orang lain, nggak perlu artis sih sebenarnya, atau ada orang yang merasakan bagusnya produk kita gitu.
Ya seperti misalnya GCA tadi, poster Al-Quran gitu. Saya suka sekali lihat kalau di Littlezam tuh suka ada yang komentar, iya deh Mbak, anakku jadi seneng nempel-nempel stiker gitu. Nempel stiker itu jangan salah loh Mbak dan Mas kalian gitu. Yang namanya lagi nempelin stiker, anak belajar menggunting, anak memulai segala sesuatu ya. Sebenarnya mereka lagi melatih kemampuan motorik, kemampuan tangannya gitu. Untuk bisa nanti kemampuan motorik halus ya, sebutannya ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti anak terlatih ketika dia mulai sekolah, mereka mulai bisa melatih motorik halusnya, dan ini akan bermanfaat buat menulis gitu. Nah, poin-poin itu yang sebenarnya kita bawa di tulisan kita gitu. Kita bilang kalau ini poster generasi cinta Quran ini sebenarnya bukan cuma poster yang ditempel doang, tapi bisa loh buat jadi stiker gitu, ditempel si stikernya. Ternyata bener ya anak-anak tuh bisa terlatih motoriknya, anak jadi senang hal-hal yang kecil-kecil gitu. Terus nanti bisa bermanfaat di sekolahnya. Jadi kita memunculkan kebutuhan, kita memberikan manfaat dari tulisan kita. Begitu kurang lebih. Oke, nah ini badan Mas, boleh ya saya minta bantuannya. Kita mau praktek selama 5 menit aja cukup kayaknya. Tadi dari materi yang saya sampaikan, coba dong badan Mas mau ditulis di kolom chat. Nanti yang terpilih akan saya lihat nih namanya siapa gitu. Insya mudah-mudahan nanti ada giveaway dari WU gitu. Nanti Mbak Ica dibantu catat ya namanya siapa dan mungkin tergabung di grup mitra berapa. Ayo kita mulai dari sekarang nih jam 2.24. Silakan tuliskan copywriting atau sesuatu yang menarik untuk mempromosikan produk yang Mbak dan Mas pengen jual ya, terutama produk warung umat ya. Jadi wajib produk warung umat gitu. Tadi prinsipnya adalah kita bisa pakai cerita atau kita bisa menuliskan manfaatnya atau kita bisa kasih cerita testimoni orang gitu ya. Jadi saya tunggu nih sampai 5 menit ke depan sambil saya bacain. Boleh seberapa panjang Mbak Okti? Ya boleh singkat, boleh sebutuhnya gitu ya. Saya tunggu sampai 5 menit ke depan ya, Mbak dan Mas sekalian. Oke, di mute all dulu ini ya. Ini kalau sampai 5 menit ke depan, kita mulai praktek ya. Ini pada setuju ya? Kalau setuju untuk praktek, boleh nih ditulis di chatroom setuju. Karena tadi ini udah dimulai ya, Mbak Danmo sudah mulai boleh menulis di chatroom. Pertama produk apa yang mau, jadi udah langsung dibikin tulisan ya, produk yang pengen dijualnya apa, kemudian bentuk tulisannya seperti apa. Oke, setuju siap. Oke, ditunggu Mbak. Ini siapa nomornya 21733? Ada Mbak Niviati juga, Mbak Tia, halo. Jadi kita praktek nih, karena di sini Mbak, di mana di chatroom Mbak, Mbak Habibah. Di sini ditulis oke, siap. Jadi tadi dari materi yang saya kasih, produk warung umatnya mau promosiin apa, karena selama kita menulis, kita mau praktek apapun itu ya, kuncinya adalah praktik gitu ya. Oke, ditunggu nih, waktunya sudah berjalan 4 menit lagi. Yuk, produk terdekatnya boleh. Oke, ini dari Mbak Lilis ya. Oke. Ini kita baca ini yang kita baca ini terakhir deh. Terima kasih Mbak Lilis. Ini udah ada Mbak Lilis nih. Oke. Ya Mas Heri silakan. Jadi ini kita lagi mau praktek selama 5 menit ke depan. Tuliskan produk warung umat yang pengen dipromosiin tapi dengan teknik yang tadi saya kasih tahu, cerita. Boleh. Terus mau ngasih benefits atau manfaatnya juga boleh. Terima kasih sudah masuk nih Mbak Lilis. Masih ada waktu 3 menit lagi, Mbak dan Mas. Yuk, silakan. Apa ya, yang keseharian yang mau kita angkat ya, gitu. Ceritanya juga bisa cerita sehari-hari loh.
Oke, sip. Ada juga Mbak Niviati. Mbak Niviati, terima kasih sudah masuk. Ayo, ayo. Waktunya berjalan terus. Sudah ada 66 orang yang tergabung. Wah, ada Mbak Yati juga nih. Oh, ini unik nih juga ceritanya. Oh, Mbak Surtina sudah masuk juga. Wah, oke. Sudah ada 4 orang nih. Ini masih ada 66 orang. Nanti kita batasi sampai jam setengah 3, kurang lebih 2 menit lagi. Oh, ada Kak Bubu Caca. Masya Allah. Siap, oh banyak sekali. Sip, ada Mbak Dwi juga. Mbak Ani, wah seru nih. Sudah mulai nulis-nulis cerita. Mantap. Selanjutnya udah sudah ada Mbak Fitri juga. Mbak Fitri Melianti. Halo Mbak. Mbak Tian Fiani. Mas Heri Salakun. Yang baru bergabung langsung. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oh iya, ada Mbak Habibah. Insya Allah langsung angkat ceritanya. Oke, Mas 217373 ini siapa ya namanya? Boleh diganti mungkin namanya nanti di profilnya. Oke, kurang lebih waktunya 1 menit lagi. Ya. Ada Mbak Wiwit juga. 1 menit lagi. Nanti kita bacain satu-satu dan kita kupas dikit-dikit ya sebelum masuk ke nanti mungkin pertanyaan. Ada Mbak Umi. Iya. Yang mengaktifkan apa namanya mikrofonnya atau baik. Ada Mbak Giar ya. Oke. Oke, sudah habis. Sudah habis waktunya. Suara saya kedengeran ya, Mbak dan Mas? Oke, siap. Oke, wah masih ada bermasukan. Oke, kita mulai deh bahasnya sedikit-sedikit nih. Dari atas dulu, sudah banyak. Dari Mbak Lilis, Wadang Uti warung umat bermanfaat untuk pandemi. Karena Wadang Uti itu meningkatkan imunitas tubuh, dapat menangkal masuk angin. Oke, ingredientsnya terjamin. Oke, boleh. Nah, terus ada Mbak Nivia Albufit itu madu yang dijual di warung umat bermanfaat bagi kesehatan. Oke, ini saya sambil baca dulu ya, nanti saya ringkas. Musim dingin enaknya minum alami. Nah, ini nih yang saya bilang, Mbak Yati menarik sekali mengangkatnya dengan musim yang dialami sekarang. Jadi orang tuh senang sebenarnya kalau misalnya sama kejadian sehari-hari kayak, iya ya bener juga sekarang kan lagi musim dingin gitu. Enaknya minum ala nabi nih. Kenapa emang? Nah, bisa dijelasin Mbak Yati, kenapa misalnya mesti minum ala nabi gitu? Ya karena tadi ala nabi tuh herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh begitu ya, ditambahin gula aren jadi hangat. Oke. Dan Mbak Surtina, di masa pandemi ini kita harus ngikutin iman dan imun. Masya Allah, bener nih. Karena jangan dua umat juga ya, bukan cuma ningkatin imun tapi iman juga nih. Mantap Mbak Surtina. Untuk bantu ningkatin imun bisa ningkatin apa namanya ini tubuh ya dengan minum-minum putih. Mantap. Ada Kak Bubu Caca. Assalamualaikum. Pernah nggak sih galau gimana caranya ngenalin kalimat Allah? Oke. Nah, cerita nih mulai Kak Bubu Caca gitu. Soalnya anakku tuh setahun tuh mulai dikenalin sama ini gitu. Oh, nah dikasih testimoni dari dirinya sendiri dia tulis sama Kak Bubu Caca ini. Walaupun belum bisa bicara, tapi dia tuh tertarik gitu ngeliatin. Belum bisa ngomong, tapi udah tertarik aja gitu. Mau nggak? Pengen tahu juga nggak? Oke, boleh. Nah, ini ada CTA ya, sebutannya adalah CTA, Call to Action. Atau di mana kita bisa menghubungi. Oh, ini di sini, sorry. Nah, terima kasih Kak Bubu Caca. Kemudian ada dari Del, Mbak Del. Oh, lucu sekali. Mereka pikir produk ini abal-abal dan berdahan. Setelah mencoba, mereka panik takut kehabisan. Insya Allah, ya. Lalu produknya produk apa nih, Mbak? Bisa dijelasin ya nanti. Sama jangan lupa dikasih mesti hubungin kemana gitu. Oh ini ada dari Mas Muhyar, jilbab cantik yang mana dipakai pasmina yang lagi hits, pasmina simple yang bisa di mix and match. Oke. Wah ini lengkap sekali ya Mas
siapa nih, Mas Muhyar Yusuf. Ya, bisa pakai ini juga. Jadi selain memang kita menceritakan, juga bisa ada deskripsi bahannya gitu. Ini kita lagi coba-coba dulu, nanti saya akan kasih ini lagi. Monggo di order Madu Hits. Oke, ini namanya hard selling ya, atau kita nawarin langsung nih kalau yang kayak ngomong langsung nyebutin ayo order gitu ya. Kalau ayo order itu bisa jadi ada orang yang tertarik, tapi bisa jadi juga ada orang yang kayak ayo udahlah ya, tadi seperti yang saya bilang nggak semua orang pengen diiklanin gitu. Nanti mungkin Mbak Dwi boleh diulik lagi nih, kenapa sih sebenarnya orang harus order ini gitu. Kita kasih manfaatnya ya. Oh ini Mbak Ani nih, wah aku suka juga nih kalau ada cerita gini, aku paling seneng nih. Mbak anakku alergi protein ayam, kalau makan ayam terutama yang beredar alergi, mata hidungnya merah gatal gitu. Tapi pas abis minum susu kambing tawar Naimah nih, udah gak pakai obat alergi, tapi udah bisa makan ayam tanpa obat alergi. Orang kan penasaran nih, kok bisa ya gitu. Ada yang alergi terus dia jadi minum obat susu Naimah doang dari sebuah susu aja, dia bisa gak alergi gitu. Nah, ini menimbulkan kebutuhan terhadap orang lain. Mantap Bani. Oke, Mbak Fitri, Melianti, awalnya cuma mau jualan, tapi suka banget skincare Galva. Oke, sukanya di mana nih Mbak? Boleh dikasih tahu ya manfaatnya, kayak manfaat dari produknya itu yang apa yang dirasakannya gitu. Jadi jangan cuma menuliskan sukanya aja. Gitu. Sulit banget cari mood anak dari Mbak Tia nih untuk merajaah surat-surat pendek. Oh iya benar-benar. Jadi kita mengangkat apa yang kita alami. Betul. Terima kasih Mbak Tia. Mas Heri, mengapa sih harus konsumsi sarang madu? Karena sarang madu murni merupakan pure rohani, tanpa campuran apapun dan tanpa proses pemanasan. Oh iya, bisa juga Mas. Tapi juga dijelasin juga nih sebenarnya bedanya apa sih sama madu yang sekarang gitu. Kenapa sih orang harus beli si pure rohani, si sarang madu ini? Gitu. Emang yang selama ini ada proses pemanasannya? Nah itu berarti kita harus baca ya. Harus cari tahu dulu gitu. Tapi so far sejauh ini boleh dicoba juga. Nah ini dari Mbak Habibah, cerita juga nih, seru banget tadi Mbak Ani, Mbak Habibah juga. Si Hanan akhir-akhir ini sering flu karena cuaca yang belum stabil. Alhamdulillah beberapa hari sudah sembuh dengan adanya si Popo, Masya Allah sangat membantu sekali. Nanti kalau misalnya sudah sampai cerita di situ, jangan lupa untuk kasih CTA ya Mbak dan Mas, atau cara menghubungi ke kitanya gitu. Jadi kan orang, udah tahu nih ceritanya kayak gitu, tapi terus apa gitu? Ya sebenarnya kita pengen jualan kan. Gitu. Terus maunya ada 2177373 mau sehat Al-Nabi, nggak ada produk keren, ini namanya Al-Nabi, insya Allah sangat manfaat. Ini bisa tambahin manfaatnya ya Mbak ya. Terus ada lagi, saya bacain, tidak fokus dalam belajar, selalu menghafal. Oh ya. Nah kalau untuk yang jenis yang sudah dipost dengan nama Toshiba ini, sebenarnya bisa lebih dibikin paragraf aja Mbak gitu, bercerita gitu loh. Kalau misalnya seperti ini terlihat sangat ini ya, kayak hard selling atau penjualannya terlalu belak-belakan. Meskipun kasih manfaat, tapi bisa dikasih kalimat-kalimat Mbak. Bagaimana cara melatihnya? Ya kita belajar nulis keseharian gitu ya. Nulis status toh bisa ya, kita status Facebook, status WhatsApp, itu dibikin kalimat. Bingung, ini dari Mas Dimas, bingung cari kesehatan yang berlabel halal resmi, tapi pengen punya minum obat. Bisa juga mulai dengan pertanyaan seperti Mas Dimas ini ya. Si Popo Essential Oil, di musim hujan seperti ini anak-anak suka mandi hujan. Oke, Mbak Dinda, sebenarnya dari Mbak Dinda ini ngangkat kesehariannya ya, tapi kalau boleh, judul si Poponya misalnya taruh di ujung gitu, jadi tidak terlalu akan samar gitu. Oke, Assalamualaikum Bunda, pagi saya perkenalan produk baju. Oke, ini hard selling nih Mbak Wit, masih hard selling atau masih jualannya kelihatan banget? Boleh sih untuk kalau kita udah tahu ya kita mau jualan ke siapa, tapi kalau kayak masih bercerita begitu, pengen menimbulkan empati sama orang, nanti boleh bikin cerita ya Mbak Wit ya. Dan Mbak Umi Salama sebagai ibu, ini udah mulai cerita juga. Oke, Mbak Umi Salama ini tinggal tambahin aja loh Mbak, CTA-nya belinya apa dan di mana. Oke, di tahun baru Islam semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, oke, jangan lupa ditambahin di ujungnya ya, belinya di mana misalnya gitu. Terus kenapa sih harus beli ini?
Ini Mbak Nif juga nih. Biasanya ini sering dipakai juga ya kalimatnya. Tapi boleh Mbak Nif nanti ditambahin manfaatnya lagi. Kenapa sih sebenarnya anak-anak harus pakai kaos-kaos jenis label mendidik itu ya? Jadi orang tuh jadi kayak, oh iya ya, bukan cuma tulisan aja, tapi yang ada di kaos itu bisa ngasih edukasi loh gitu. Oke, sip. Alhamdulillah ini udah pada praktek. Terima kasih yang sudah ikutan praktek dan yang nggak ikutan praktek di sini juga harapannya bisa praktek langsung ya di Facebooknya atau di story-nya dimanapun gitu. Nanti kalau udah nulis kayak gitu biasanya ketagihan sih Mbak dan Mas. Nah, uh, ini kalau saya sih suka sama tulisannya Mbak Ani nih. Boleh dicatat ya Mbak Ica. Uh, Iya. Nanti Mbak Ani kasih nomor aja, boleh? Atau Mbak sebutin ininya Mbak, grup mitra Warung Umat berapa? Oh iya, grup mitranya aja, grup mitra. Terus sebenarnya Kak Bubu Caca ini baik ya, tapi sepertinya kelihatannya masih sangat, karena kalau misalnya bentuk pertanyaannya terlalu kayak nanya gitu, pengen nggak sih gitu, orang akan dia tahu nih ujung-ujungnya mungkin jualan gitu ya. Mungkin nanti bisa dihalusin lagi Kak Bubu Caca gitu. Tapi sejauh ini Kak Bubu Caca seru banget karena ada CTA-nya atau CTA itu adalah call to action ya Mbak dan Mas. Jadi jangan lupa untuk masukin, kalau kita udah promosi produk ya jangan lupa masukin juga kita harus beli di mana nih gitu. Ini lengkap Kak Bubu Caca sama sejauh ini sih bagus-bagus sih. Sudah. Oke. Sama tadi ya Mbak Ani dulu ya, boleh. Sip. Mungkin sejauh ini kalau untuk dari jenis tulisannya saya suka sama penuturannya Mbak Ani, dan juga tadi ada satu lagi sebenarnya ya, tapi kita pilih satu dulu aja, nanti kita bisa coba lagi. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi ini juga kita sambil praktik ya. Oke. Ini tadi yang saya bilang, kita produk umat apa yang pengen kita tawarkan, kemudian kita bisa kasih cerita kita sehari-hari, atau kayak kita memulai cerita dulu sehari-hari, kemudian masukin si produk umat, kemudian jangan lupa kita tulis juga, kalau misalnya ada yang tertarik boleh loh langsung hubungi ini nomornya Mbak dan Mas ya. Begitu mungkin materinya, dan yang terakhir adalah yang paling penting, dari semua materi yang sudah kita bahas, mulai dari kita pertemuan kuliah online pertama sampai sekarang, adalah praktek dan juga praktek ya. Jangan sampai hanya ada di materi aja. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Dari saya, jualan laris lewat menulis, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Ica, kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditulis di kolom chat, atau kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh bilang Mbak Ica, nanti diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Okti. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Masih kecil. Agak kresek-kresek sih. Oh, tapi juga. Coba suaranya dikencangin aja, nggak apa-apa Mbak Ica. Oke, jadi tadi kan Kak Okti sudah memberikan materi tentang copywriting, bagaimana langkah-langkahnya, dan yang terpenting itu untuk menaikkan engagement supaya orang-orang melihat tulisan kita, salah satunya adalah membuat empati dari tulisan kita. Suaranya nggak putus-putus, Mbak. Masih putus-putus suaranya? Iya. Oke, mungkin ini sinyal ya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada yang rasanya putus-putus. Untuk yang ingin bertanya, ini akan saya tulis di kolom chat juga. Bagi yang ingin bertanya, silahkan di chat. Bisa, nanti saya aktifkan. Ya mungkin dari Mbak Ica suaranya agak putus-putus karena mungkin terkait sinyal. Tapi nggak apa-apa Mbak dan Mas, masih bisa bertanya di kolom chat terkait menulis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita langsung fokus aja ke pertanyaan apa yang mau ditanyakan ya. Nanti saya bantu sekalian. Ada yang mau ditanyakan, Mbak dan Mas? Ada Mbak. Oh ya, boleh. Mau di mikrofon langsung atau di chat juga boleh, Mas. Ini dengan Mas siapa? Oh ya, silakan Mas Abdul, ada yang mau ditanyakan? Begini Mbak, beberapa hari yang lalu saya coba posting lewat marketplace di FB ya. Salah satu produk.
tapi dari kolom komentar dari marketplace itu ditolak. Nah itu gimana tuh, Bu? Kalau boleh tahu postingannya tentang apa, Mas? Jahe merah. Oh, jahe merah Fadila ya? Fadila, betul. Oh iya, iya. Kalau misalnya kemarin dari Mas Alwi juga sampaikan, jadi memang baik itu di WhatsApp atau misalnya di Facebook itu ada algoritma khusus atau kayak apa ya sebutannya ya, pokoknya mereka tuh bisa memfilter kalimat-kalimat yang sekiranya mungkin terlihat seperti berlebihan dan segala macam. Padahal kita nggak bermaksud ya. Misalnya kalau kemarin, misalnya kayak gini, ada claim, overclaim sebutannya, kayak misalnya mungkin bisa dicek lagi Mas tulisannya. Siapa tahu terlalu yang kadang kan misalnya dari pusat kita ngasih misalnya semacam seperti itu di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram begitu ya. Sekarang mereka sudah mulai memfilter. Jadi supaya nggak terlalu apa ya, mungkin takut terlihatnya itu adalah berbohong gitu ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, tapi mereka mulai memfilter, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang diubah, Mas. Kalau misalnya ada notifikasi ketika tidak bisa diposting, diulik-ulik apa tulisannya, Mas, gitu. Jadi ada beberapa memang yang ketika diposting seperti masuknya itu dalam overclaim gitu, kalimat-kalimatnya tidak bisa difilter begitu. Jelas ya, Mas Abdul ya? Boleh nanti saya coba ya, lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh di kolom chat Mbak dan Mas terkait materi kita hari ini soal copywriting. Mbak Niviati bilang kalau di luar materi, kalau misalnya masih berkaitan, nggak apa-apa Mbak, bisa. Kalau masih berkaitan dengan materi menulis. Ada yang mau bertanya? Oke, ini dari Mas Heri Salatun. Oh, ini sama ya. Di marketplace FB itu seringkali melanggar standar komunitas bila ada link yang mencurigakan, tidak ada cara lain selain pakai tanda khusus, mungkin linknya atau link web replika kita. Oke. Ini ada saran dari Mas Herinya ya? Oke, makasih Mas Heri. Ya. Terima kasih Mas Heri. Ada sarannya juga. Mungkin bisa dilihat linknya begitu ya, mengarahnya. Oke, boleh. Yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan sebelum ditutup. Mbak Ica mungkin boleh sambil di-share link yang evaluasinya sambil kita ngisi apa namanya sambil kita menunggu pertanyaan. Boleh Mbak dan Mas kalian diisi link tadi dari ada beberapa yang mau ini ya record dari materinya. Nah, untuk semuanya bisa akses materi sekarang dengan syarat mengisi link form evaluasinya yang ini warungumat.com/kuliah online 1. Oke. Ya. Dari yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan lagi, boleh sekalian saya bacain ya? Maaf, nanti diposting aja Mbak Ica. Iya. Ya, jadi tadi Mbak Ica bilang kalau misalnya kita mau nge-share videonya sekaligus juga materinya nanti akan di-share kalau misalnya Mbak dan Mas sebagian besar sudah mengisi link evaluasi ya yang dikasih Mbak Ica. Pertanyaan dari Mbak Fitri ya, kalau copywriting berhubungan dengan fashion, gimana ya Kak? Masih suka kesusahan bikin caption soft selling. Oke, kita apa namanya? Ya, jadi kalau misalnya buat fashion sendiri, soft selling, mungkin kalau Mbak Fitria atau sudah terbiasa hard selling ya. Jadi Mbak dan Mas ada yang namanya hard selling dan soft selling, mungkin yang belum tahu, tapi kalau yang sudah jualan mungkin sudah nggak sekali ya dengan hard selling dan soft selling. Jadi hard selling itu ya kita jualan langsung yang benar-benar belak-belakan, produk yang ada di Gerai Safa, ya kita bilang Gerai Safa bahannya ini bahannya misalnya adem, kemudian dia terbuat dari rayon viskos dan segala macam bahannya. Nah itu hard selling, kita langsung jualan, ayo beli gitu. Langsung yang udah tahu nih orang jualan. Tapi kalau soft selling ya tadi fashion ya. Kalau saya sih Mbak, menurut saya kalau untuk produk fashion itu baiknya memang kita tahu dulu kualitas dari si produknya. Karena fashion kan banyak banget ya. Satu gamis ada, satu gamis yang satu gamis yang lain tuh bisa aja sama warnanya, sama bahannya gitu. Tapi yang membedakan kalau misalnya model, yang kedua adalah bahan itu. Kayaknya kalau udah megang dua itu dan kita bisa ngejelasin ya, insya Allah orang sih akan penasaran gitu, penasaran dan bisa closing. Yang paling penting sebenarnya juga model sih. Nah, soft selling-nya adalah menurut saya kita mulai ya dengan cerita sih gitu. Kalau misalnya kita nggak punya bajunya, gimana Mbak Okti? Closing pertama ya orang yang sudah pakai gitu. Nah itu yang dijadikan diangkat cerita. Sebenarnya testimoni orang yang kita bikin cerita gitu. Misalnya gini, kemarin si Mbak A beli baju Gerai Safa, terus bagus banget ternyata dia suka pas dipakai buat acara Idul Fitri. Meskipun Idul Fitrinya cuma di rumah, tapi dia senang banget karena dia suka banget gitu. Nah dari situ orang akan, oh ini ya, jadi si baju ini
ada kelebihannya ya seperti ini. Jadi bisa dimulai Mbak dengan testimoni orang atau cerita kita sendiri terhadap produk yang kita pakai gitu ya Mbak, mungkin kurang lebih. Nah untuk Mbak Niviati kalau kita mau jualan produk di warung Umat, kalau Mas, jadi kalau misalnya masukin produk, jadi nanti hubungi admin dari grupnya, nanti akan diarahkan ke tim kurator, ada syarat khususnya biasanya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Mbak dan Mas untuk memasukkan produk yang ingin dijual. Nah dari Mas Muhyar Yusuf, kalau copywriting berhubungan dengan fashion gitu, gimana buat pelanggan? Oh sama ya, ternyata banyak yang jualan fashion ya. Nah Mbak dan Mas, sebenarnya fashion itu apalagi di masa sekarang ya pasti turun sekali gitu ya. Kalau fashion itu ya meskipun demand-nya itu ada tapi lumayan turun gitu ya. Nah caranya adalah kalau fashion itu ya kita kasih keunikan dari produk yang kita tawarin gitu. Misalnya tadi nggak sama sekarang gitu. Ya, sekarang sih emang nggak bisa kemana-mana sih. Ini kalimatnya dalam bentuk tulisan ya. Sekarang sih emang udah nggak bisa kemana-mana ya, lagi pandemi gini. Tapi bukan berarti kita nggak koleksi baju bagus sih di rumah. Apalagi kan misalnya buat keluarga atau misalnya buat pasangan. Nggak melulu kita harus pakai baju yang jelek-jelek gitu. Nah, angkat di situ keunikan dari produk kita, tapi juga kita kaitin sama kejadian yang terjadi. Kan itu disebut relevansi atau ada hubungannya gitu lah. Jadi orang tuh akan ketika baca, ngapain jualan produk doang, udah banyak kok ya di mana-mana. Cuman yang bikin beda adalah, oh iya, bikin orang nggak gitu. Oh iya ya, bener juga ya, kalau kata misalnya gue tadi Mbak Okti gitu. Emang tetap harus cakep juga ya kalau di rumah gitu. Jadi sehari-hari kejadian yang kita alami. Oke, ini masih masuk lagi pertanyaan. Begitu ya Mas Muhyar dan juga Mbak. Tadi Mbak, siapa di atas Mbak Fitri ya? Harus banyak-banyak baca, harus banyak-banyak melihat tren fashion juga nih kalau yang mau jualan fashion. Nah, kalau dari Mas Heri, cari pengetahuan tentang produknya jika tentang kesehatan kulit, misalnya cari informasi apa yang bikin produk kita dengan lain. Oh ya, bisa ini saran ya dari Mas Heri ya? Ya, yang paling penting tadi juga Mbak dan Mas adalah kita tahu keunggulan produk kita. Product knowledge ya, sebutannya pengetahuan produk. Jadi bukan cuma satu sisi aja tahu nih madu, udah gitu doang. Ini kayaknya bagus, pakai kayaknya lagi. Nah, di tulisan kita supaya ya jualan kita tuh laris gitu. Jadi beneran harus tahu deh sampai dalam-dalamnya nih bahannya bahkan ya. Nah, izin bertanya dari Mbak Ika, jika di caption jualan kita mencantumkan kota produksi produk, kan produk di WU beda kota ya, apa dicantumkan atau tidak? Semisal kan kita punya toko online di IG, kota kita di IG, di mana dicantumkan di caption tidak ya? Gitu. Oh, kalau misalnya ada kota pengirimannya ya nggak, kalau misalnya memang dirasa tidak perlu ada ya nggak perlu juga Mbak gitu. Karena misalnya terkait apa ya, takut jauh gitu ya, hal-hal yang bikin orang jadi penasaran dan mikir ntar udah ketolak duluan ibaratnya kayak ini jauh nih pengirimannya gitu. Nah, tujuan kita dari menulis itu juga sebenarnya untuk membuat penasaran dulu nih Mbak dan Mas ya. Jadi kalau misalnya dirasa memang ada hal-hal yang meragukan dan bikin itu boleh dicantumkannya nanti pas ketika udah ngobrol aja sih gitu. Misalnya, jadi ketika kita nulis itu sebenarnya tujuannya adalah untuk chat ke kita gitu ya. Nanti ujung-ujungnya adalah bakal kita closingin. Jadi nulis tuh ibaratnya menulis tuh baru pintu Mbak dan Mas. Kita tuh belum langsung 100% dia beli ke kita gitu, tapi yang penting kita buka dulu pintunya gitu. Ya belum ya nanti dicantumkan misalnya pas di kolom chat boleh juga. Efektif mana hard selling atau soft selling? Oke. Untuk beberapa case tertentu atau kasus tertentu hard selling itu dibutuhkan misalnya gini, kalau kita lagi sekarang bukan sekarang deh, pas lagi bulan Maret pertama kalinya corona, itu udah lagi orang nggak perlu ragu lagi ketika kita nawarin masker ya. Jadi udah nggak perlu lagi yang cerita bingung gimana proteksinya, nggak perlu yang kayak gitu. Tapi dengan kita bilang kita jualan masker, karena kita tahu di situ momennya lagi pas, dibutuhin dan orang merasa pasti akan beli, itu bisa pakai hard selling atau penjualan yang belak-belakan gitu. Tapi kalau kondisi sekarang mau pakai hard selling yang apa ya, yang produknya udah banyak banget, kompetitornya juga udah banyak gitu, udah banyak saingannya gitu. Menurut saya dan yang paling efektif juga yang bisa pakai hard selling, tapi mungkin keterikatannya tidak terlalu kuat, tapi dengan soft selling sebenarnya kita sedang membangun cerita, sedang membangun hubungan dengan customer kita, gitu ya Mbak. Efektif mana? Kalau bisa dibilang tergantung kondisinya. Nah, oke. Soft selling itu mau nge-tag akun yang jualannya yang mana ya, fanspage kita.
Ini sepertinya untuk pertanyaan. Iya, Mbak Ica nih, waktunya udah mau jam 3 ya? Iya, ini sudah ditutup ya pertanyaan untuk Mas dan Mbak, jadi dilanjut aja Kak. Silakan. Kalau ini Mbak Ica, saya jawab sedikit lagi nggak apa-apa nih, kayaknya Jawab masih sampai tinggal. yang terakhir aja Kak, nggak apa-apa. Ya, sampai yang ini. Sampai Mas Agus ya, nggak apa-apa juga. Untuk semua. Oke. Boleh di-share juga Mbak Ica web link yang warungumat.com yang buat klik evaluasi ya, evaluasi kuliah online dimasukin Ini di terakhir yang chat. saya chat itu ya linknya yang ada di bawah. Oke, sip. Ini saya jawab lanjut ya. Mbak, gimana ya cara call to action soft biar Bu Caca namanya covert selling atau penjualan yang tersembunyi gitu ya. Karena kan tahu ya kalau misalnya orang udah yang hubungi saya ya gitu, oh ini udah jualan banget gitu. Nah, ini saya kasih contoh namanya covert selling atau penjualan yang sembunyi. Jadi misalnya gini, kita mau bilang bahwa please hubungi saya gitu. Bisa dengan kalimat kayak gini. Ya misalnya tadi udah sampai ya anak saya tiba-tiba nggak bisa ngomong jadi belajar ngomong nih gitu. Nah, bisa di nomor ini kemarin saya belinya di nomor ini langsung dimasukin nomor misalnya 08123 gitu ya. Nah, tanpa perlu kita bilang bahwa hubungi saya ya gitu. Jadi orang akan bilang, oh belinya di sini nih, padahal sebenarnya adalah adminnya kita gitu. Atau CTA atau ya tadi caranya itu bisa kita masukin ke cerita juga gitu. Sebenarnya adalah hubungin misalnya kita. Gitu. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut mungkin soal covert selling ya. Begitu mungkin Kak Bu Caca terakhir selanjutnya bagaimana anak untuk posting produk di WA agar tidak berjenuh yang less story. Oke. Pertama Mbak Tia pahami dulu kalau Mbak Tia mau jual apa produknya. Satu. Yang kedua pastikan juga customer-nya ngeh sama produknya. Misalnya pasti itu ibu-ibu gitu ya. Ibu jualan apa sih? Dan Mbak seneng jualannya gitu loh Mbak. Jadi ada apa ya? Saya sering sekali lihat para ibu-ibu, para mompreneur juga di story WhatsApp tuh menceritakan kesehariannya dulu gitu. Kayak misalnya mau jualan buku gitu. Dia bilang dulu, anak saya lagi belajar baca nih gitu. Itu dicerita dulu. Ntar ujung-ujungnya buat ngupas buku sebenarnya gitu. Nah, itu yang bikin orang jadi ngeklik terus gitu loh Mbak. Nah, saran saya kalau misalnya seperti itu ya maksimal di 10 story ya, jangan terlalu banyak gitu. Karena orang juga bisa jadi jenuh. Kalau ceritanya bagus, nggak apa-apa, banyak. Tapi kalau ceritanya cuma yang kayak gitu-gitu aja dan emang ya udah ya dibikin aja 5 sampai 7 story ya. Oke. Gimana solusi kalau kita mau order produk makanan basah? Oke. Mungkin nanti ini langsung bisa tanya ke Mbak adminnya ya, Mas Fajri, Kanwil Pabar gitu. Insya Allah mungkin nanti bisa ditangani. Bila kita menjual banyak produk, baiknya berapa lama waktunya untuk menaikkan copywriting satu produk, untuk kemudian beralih ke produk lainnya. Oke, Mas, ini Mbak Agus Nawati ya. Produk, kalau menurut saya bisa aja kita posting. Jadi gini, kita kan punya waktu sehari itu minimal kalau kita mau banget closing ini adalah sehari 3 kali posting ya. 3 kali posting itu ya kita jadwalin aja. Misalnya hari ini kita akan posting soal produk kita fokus ke produk frozen food misalnya, kita jualan di situ, kita cerita, kita bawa cerita gitu. Nah, berikutnya juga nggak harus cerita di hari berikutnya kita mau jualan misalnya si Popo gitu, nggak cerita tapi langsung testimoni gitu. Jadi dibikin selang-seling Mas dan Mbak ya, supaya orang nggak selalu bosan juga, orang mungkin juga nggak selalu bosan dengan cerita, tapi bisa juga dengan testimoni gitu. Jadi jaraknya berapa tidak ada aturan pasti, tapi yang jelas memang dibatas fokus gitu terus selanjutnya. Jadi jangan terlalu tumpuk-tumpuk, nanti orang yang ini bingung orang jualan apa sih sebenarnya gitu ya. Meskipun sebenarnya kita jualannya banyak, tapi kita bikin jeda orang mikir dan orang mau beli. Gitu kali ya. Oke, ini bagaimana cerita benar? Oke, mungkin terakhir dari cerita dan berbelok menawarkan dagangan kita bagaimana. Itu masih bisa dicerita ya Mbak Ani ya. Jadi nanti kita tulis di cerita kita nanti. Setelah itu adalah kita kaitkan gitu produk apa yang mau kita tawarkan sama kita kasih kesan produk kita yang pas kita beli, kita pakai. Gitu ya. Mungkin Mbak Ica sudah di ini saya ya sudah ya. Suara saya kedengaran? Ya masih. Oke. Untuk semuanya sudah isi link evaluasinya. Apakah sudah diisi link evaluasinya di warungumat.com/Apple kuliah online 1 supaya kita tahu nanti ke depannya. Ya, ini saya sambil bisa diisi di situ ya Mbak ya. Saya sudah masukin juga. Iya. Ini tinggal diklik ya. Kalau sudah bisa chat sudah di kolom chat. Mbak Ica bantu mute aja yang
lagi bersuara. Ya, sama-sama Mbak Ani. Ya, mudah-mudahan langsung praktik ya Mbak ya setelah ini. Ya, nanti saya juga sekalian bantu Mbak Ica, mungkin sinyalnya agak-agak ngadet, tapi nggak apa-apa. Dari yang lainnya silahkan diisi. Jadi kalau misalnya mau ada rekaman ini, nanti di-share, plus juga ada materinya juga akan di-share. Bagi Mbak dan Mas yang mengikuti kuliah online sebanyak kurang lebih 60 peserta ini, silahkan diisi ya Mbak ya. Nanti linknya akan di-share, karena ini akan dimasukkan ke YouTube dan juga file ya. Gitu. Mohon bantuan untuk mengisi link dulu. Kalau sudah ngisi boleh tulis sudah ya Mbak dan Mas. silakan isi linknya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah isi, silakan chat sudah di kolom chat. Sambil dilihat. Oke, sip. Sudah mulai diisi. Ini sudah mulai diisi ya, Mbak dan Mas. Baru satu, yang lain bagaimana? Kalau ada yang belum bisa mengisi, bisa dikabarkan ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fitri, Mbak Silvina. Ya, sudah masuk yang lainnya. Yuk, yang Mbak dan yang Mas lainnya masih ditunggu untuk mengisi linknya. Oke. Bisa langsung diklik aja. Oke. Ya, terima kasih Mbak Silvina. Kak, ini enaknya nunggu berapa dulu yang isi atau gimana? Kita buat Mbak dan Mas yang masih kita tunggu sampai 4 menit lagi ya, mungkin ya Mbak Ica ya. Yang lain sekali lagi diminta untuk mengisi, supaya kita punya evaluasi juga nih buat selanjutnya. Siap. Ini saya up lagi. Oke. Oke, siap. Nah, mungkin sekalian tambah-tambahan info buat Mbak dan Mas. Jangan lupa ada juga tadi promo dari GIP ya Mbak ya, Mbak Ica? Iya, dari Gema Insani ada PK Muharram hanya sampai tanggal 23 Agustus ini. Jadi masih tanggal 23 Agustus, masih ada promo dari buku Gema Insani dalam rangka 1 Muharram. Jadi silahkan dimanfaatkan juga momennya. Bisa juga dimulai untuk bikin story yang menarik ya. Oke. Sepertinya kita akan 3 menit lagi. Mbak Ica nanti boleh sambil Ini sudah banyak yang mengisi linknya. Yang belum silahkan diisi. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Mas dan Mbak yang hari ini cukup antusias dan ikut sharing juga, ikut challenge-nya dan antusias bertanya. Saya mohon maaf ini karena kalau di sini mungkin suaranya jadi kurang jelas ya, masih keras ya. Ini juga akan jadi evaluasi mungkin ke depannya. Oke, cukup ya, Kak? Ya, boleh sambil ditutup aja, Mbak. Yang lain kalau belum isi tetap ngisi ya. Ya, nanti yang belum isi di sini bisa diisi setelah Zoom ini selesai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya kepada Mas dan Mbak. Jangan lupa untuk ikuti kuliah online selanjutnya. Terima kasih juga kepada Kak Tina atas materinya, cukup menarik. Semoga bisa dipraktekkan, langsung praktekkan ya untuk Mas dan Mbak. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ya Mbak dan Mas yang belum gabung di grup Facebook kelas intensif Mitra Warung Umat, silahkan bergabung, di search aja kelas intensif Mitra Warung Umat, kemudian nanti masuk lewat replika,
Nanti akan di-accept ya. Di sana akan ada informasi juga dari Mas Alwin. Siap, Mas Heri. Oke. Dari saya sekian. Mohon maaf lahir batin juga, Mbak dan Mas. Sudah jam 3.09 ya, sepertinya sudah 10 menit ya. Alhamdulillah juga sudah masuk responnya. Boleh Mbak Ica, kalau mau ditutup jam 3:10 mau